Judul firman hari ini adalah hidup dalam kerajaan Tuhan. Living in holiness, the power of living in hidup dalam kerajaan Allah. Siapa yang sudah sering dengar tentang hidup dalam kerajaan Allah? Hampir semua kita sudah dengar tentang hidup dalam kerajaan Allah. Sama seperti kita juga dengar tentang rasanya hidup di negeri lain itu seperti apa. Tapi seperti kita juga banyak dengar hidup di negeri lain. Banyak daripada kita walaupun telah sering dengar tentang hidup dalam kerajaan Allah, kurang banyak daripada kita yang mengalami itu. Kita sering dengar, tapi kurang banyak daripada kita. Banyak kurang juga yang mengalami hidup dalam kerajaan Allah. Dan kunci untuk hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup dalam kekudusan. Tapi saya ingin memulai, saya ingin membawa Anda firman ini, membawa Anda seakan-akan dalam satu perjalanan, supaya Anda dapat mulai mengalami hidup dalam kerajaan Allah. Kita mulai dari perbatasan aja, perbatasan suatu negara. Perbatasan suatu negara itu menandai batas kedaulatan dari satu negara. Apa yang terjadi di luar batas satu negara, itu tidak ada dalam kedaulatan negara itu. Jadi tidak dapat dikontrol. Tapi apa yang terjadi di dalam batas dalam suatu kedaulatan satu negara itu juga sangat berbeda dengan yang di luarnya. Jika Anda berdiri umpamanya di sini, batas dari negara-negara Eropa, Schengen, Anda dapat melihat di luar Schengen, Anda akan mengalami sesuatu yang sangat berbeda dengan yang di dalamnya negara-negara Schengen. Karena kedaulatan yang ada dalam negara itu menentukan pengalaman Anda di dalam negara itu. Anda mulai menangkap arah yang saya ingin bawa Anda. Jika Anda sering berperjalanan, saya sangat suka traveling. Salah satu hiburan dalam hidup saya adalah traveling. Walaupun tidak dapat sering, jika saya mempunyai kesempatan saya akan traveling. Dan ada dua negara yang saya sangat sering dan sangat senang untuk pergi, yaitu Perancis dan Italia. Terutama di Italia. Dan apa yang saya sangat enjoy di negara itu adalah sebenarnya, jika Anda berpikir traveling harus mewah, seharusnya tidak seperti itu. Traveling bukanlah menikmati hal-hal yang mewah. Traveling adalah menikmati hal-hal yang kita tidak pernah alami di tempat yang sebelumnya. Dan salah satu hal yang sangat nikmati jika saya traveling terutama ke negara seperti Italia dan Perancis adalah minum air. Ada tempat minum air di mana-mana dan air yang tempat minumnya kuno dan antik dan airnya selalu seger. Oke, jadi saya sangat menikmati itu. Tempat minum air di mana-mana dan bersih. Kalau di Indonesia minum air dimanapun kita harus beli aqua. Kalau di sana minum air dimanapun tinggal kasih botol, kita sudah dapat air yang levelnya lebih tinggi dari aqua. Dan yang lucu bukan hanya kita dapat temukan air bersih di mana-mana. Di musim-musim tertentu ada ini saudara. Anda tinggal bawa gelas Anda dan ini yang mengalir. Ada juga musim Anda tinggal bawa gelas dan anggur mengalir. Tinggal harus hati-hati nggak sampai mabuk ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat lucu dan sangat menarik saya. Jika Anda traveling ke Jepang, Anda juga menemukan sesuatu yang sangat menarik. Tidak perlu makan sushi yang mahal-mahal, tapi yang buat saya yang luar biasa di Jepang dan free of charge adalah ini, toiletnya. Toilet di Jepang, toilet umum semuanya sangat-sangat bersih, lebih berbintang daripada hotel berbintang kita dan semua toilet-toilet tempat itu ada tombolnya. Anda mau buka tutupan toilet, ada tombolnya. Anda mau dikeringin, ada tombolnya. Anda mau menyiram dengan kekuatan low ke high, left to right, semuanya ada tombolnya. Dan ini adalah toilet umum. Selalu bersih, selalu high tech, free. Jika Anda ingin menikmati toilet terbaik di dunia, jalan-jalanlah ke Jepang. Salah satu lagi yang saya sangat nikmati saat berjalan ke luar negeri adalah ini. Di sana wush udah biasa. Jadi seperti kita kalau anggaplah kita di Surabaya ke Malang, kita harus naik mobil, harus naik kereta di lama di situ. Kemanapun hanya 20 menit, hanya setengah jam. Dan hidup orang bisa tinggal di tempat yang seperti di Batu dan kerja seperti tempat di Surabaya. Dan itu adalah rutin setiap hari, tidak mengalami macet. Karena sistem kereta api wushnya ada di mana-mana. Dan saya sangat menikmati itu. Setiap kali di luar negeri, saya akan berusaha naik kereta api, saya akan berusaha naik public transportation. Karena itu adalah hal-hal yang saya sangat nikmati. Saudara, standar kehidupan di dalam satu negara, satu kedaulatan, menceritakan tentang hal-hal terbaik tentang bangsa itu. Menceritakan tentang hal-hal terbaik tentang kualitas pemimpin dari bangsa itu. Dan keunggulan daripada nilai-nilai yang diutamakan oleh satu bangsa. Amin. Oleh karena itu saudara, tidak gampang kita di negara berkembang ini
untuk diterima langsung bisa masuk ke negara maju. Karena mereka menganggap standar kita berbeda. Dan karena standar kita berbeda, mereka menganggap secara umum perilaku pun berbeda. Dan kompatibilitas, kecocokan antara bagaimana kita bertingkah laku dengan bagaimana mereka bertingkah laku juga bisa berbeda, saudara. Barusan ini saya membaca satu laporan bahwa paspor Indonesia itu adalah paspor terkuat nomor bukan 1, 2, atau 3, tapi nomor 55 di dunia saja. Not bad sebenarnya. Karena dalam dunia ada ratusan negara. Dengan kata lain, paspor Indonesia itu, kalau kita mau ke negara yang standarnya hampir sama, hanya ada 49 negara. Jadi yang warna hijau dan juga yang warna kuning. Negara maju satu-satunya yang mengizinkan kita masuk tanpa visa adalah Jepang. Yang lain-lain yang warna biru, yang warna merah, semuanya harus pakai visa. Negara-negara maju berusaha untuk mempersulit orang-orang dari negara berkembang untuk masuk dan menikmati negaranya, untuk menikmati kedaulatannya, untuk menikmati hidup yang ada di dalamnya. Oleh karena itu jika Anda punya paspor Indonesia, saya nggak tahu mungkin di sini Anda punya beberapa paspor. Tapi jika Anda hanya punya paspor Indonesia, Anda mau ke Amerika, Anda mau ke negara-negara yang lebih maju, maka proses mengambil visanya harus panjang. Anda harus siapin dana, Anda harus buktikan dana Anda berapa di rekening. Anda harus punya surat kelakuan baik, Anda harus punya asuransi perjalanan. Anda harus diinterview dan interviewnya menyeramkan, saudara. Banyak hal-hal itu. Mengapa? Karena mereka harus menjaga hal-hal yang baik dalam kerajaan itu. Oleh karena itu kita tidak sebagai warga di dunia, kita jarang diterima dengan tangan terbuka. Tapi ada satu raja dan satu kerajaan yang lebih daripada segala kerajaan itu, yang ingin setiap daripada kita untuk mengalami kedaulatannya, untuk mengalami kehidupan itu, dan dia adalah raja dari segala raja. Amin. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan jika Anda bersuka cita. Kita sebenarnya mempunyai akses ke suatu standar kehidupan di bumi dan di surga yang lebih tinggi daripada yang kita dapat lihat dengan apa yang kita alami hari ini. Sebelum itu saya ingin Anda mengerti ini. Karena mengenal Tuhan kita, mengalami Tuhan kita, hidup dengan Tuhan kita, dasarnya adalah benar-benar tahu siapa Tuhan itu. Sama seperti untuk mengenal satu bangsa, engkau mengenal pemimpinnya. Dan siapa Tuhan kita? Tuhan kita yang kudus itu mempunyai dua sifat. Satu dalam bahasa teologinya adalah transcendent. Transcendent artinya dia lebih tinggi dan memenuhi segala-galanya. Dia adalah Allah yang melingkupi semuanya. His excellence, dia punya kemuliaan, dia punya kehebatan, dia punya kebaikan, melampaui begitu tinggi. Dia transcends everything. Dia adalah Tuhan yang sebenarnya sebagai manusia tidak terjamah. Sebenarnya kekudusan adalah kualitas. Kekudusan Tuhan adalah dia kudus karena tidak ada manusia yang dapat menyentuh dia. Tapi yang luar biasa, Tuhan kita bukan hanya transcendent, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang immanent. Immanent artinya bukan hanya dia tinggi, tapi juga dia tidak meninggalkan kita. Dia dapat dialami oleh kita semua. Itulah kasih Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Dan untuk itu kita dipanggil jadi anak-anak Tuhan. Untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya ingin tunjukkan ada satu video. Ternyata waktu begitu cepat. 16 menit dan saya belum mulai khotbah. Satu video tentang siapa Tuhan kita. Video ini hanya 3 menit. Video ini adalah khotbah tentang Tuhan yang tersingkat dan paling powerful yang saya pernah dengar. Dan saya ini Anda menikmatinya juga. Oleh seorang profesor, oleh seorang doktor pengkhotbah. Yang mungkin sudah tidak ada direkam pada tahun, bukan video tapi vokal, tapi dibikin video. Sekitar akhir tahun 80-an Dr. S.M. Lockridge. Dengarkan ini, 3 menit. Tentang siapa Tuhan kita. Kencangin suaranya. He's the king of Israel. Tolong dibaca teksnya. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong.
He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent, and he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. Yes, he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. You can't get him out of your mind. You can't get him off of your hands. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. Amin. Khotbah selesai. Amen. Tuhan itulah yang ingin Anda mengalami kekudusannya. Dia bukan sembarang Tuhan. He is indescribable. He is, udah saya nggak tahu. Yang Anda baru dengar tadi, semuanya itu saudara. Dan ini yang dia katakan kepada kita. Bahwa dia sangat rindu untuk mempunyai orang-orang di dalam dunia ini. Yang dikuduskan bagi dia. Mengapa? Supaya orang-orang itu dapat menceritakan dan juga menunjukkan siapa dia kepada dunia. Amin. Itulah yang dikatakan di firman Allah, dan kita akan terus kembali kepada ayat ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya ada tujuannya. Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada amin? Kita punya akses standar kepada sesuatu yang jauh lebih tinggi. Masalahnya adalah hari ini kita sering lupa sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Kita punya akses pada suatu level kehidupan yang lebih tinggi. Yang kita kejar adalah apa yang dunia tidak ingin berikan pada kita. Oleh karena itu mengejar kesuksesan di dunia adalah sulit. Mengejar kekayaan di dunia sangat sulit. Tidak ada orang yang ingin memberi Anda uang dengan sedemikian rupa. Bahkan untuk mengejar voting Anda, untuk mengejar suara Anda, harus kampanye dan menari dan melakukan apapun di sosmed supaya Anda voting. Tidak ada seseorang yang dapat memberikan kepada Anda di dunia ini dengan gampang. Tapi Tuhan menyerahkan hidupnya supaya Anda mengalami Dia, supaya Anda mengalami apa yang Dia siapkan.
Itulah kerinduan Tuhan, tapi satu jalan untuk mengalami itu, Tuhan ingin kita belajar membuka kunci kehidupan Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan. Katakan kekudusan. Ada 3 hal tentang kekudusan yang kita harus mengerti. 2 hal sebenarnya. Yang pertama adalah kekudusan, itu adalah posisi. Katakan posisi. Posisi artinya bukan usaha kita, kekudusan Tuhan dalam hidup kita bukanlah dari usaha kita, tapi dari di mana kita tempatkan diri kita. Dan di firman Tuhan dikatakan di Roma pasal 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kita menerima Tuhan diselamatkan, setelah kamu menjadi hamba Allah, setelah diselamatkan, status kita berubah menjadi hamba-hamba dari Allah, kamu beroleh buah. Ini outcome, posisi yang diberikan kepada kita, yang membawa kamu kepada pengudusan, hidup yang kudus, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Posisi kita harus benar. Untuk mengerti posisi yang benar, kita harus mengerti 3 hal tentang kekudusan. Yang pertama, kekudusan bukan pencapaian manusia. Gereja bukan tempat orang untuk menunjukkan gua kudus. Gereja adalah tempat di mana Tuhan memberi kita kekudusan. Tuhan membawa kita masuk kekudusannya. Kekudusan tidak dapat dibeli, tidak dapat dikerjakan dengan kekuatan manusia. Kekudusan hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, kekudusan hanya dapat kita dapatkan dari Tuhan. Bukan dari gelar pendeta. Bukan dari gelar pelayanan. Bukan dari jumlah orang yang kita bawa ke gereja walaupun Tuhan ingin kita bersinar terang. Kekudusan hanya dapat dari Tuhan. Bukan dari gereja yang memberi Anda gelar Santo Antoni. Atau siapapun nama Anda, Santo Budi. Ada syarat untuk dapat gelar Santo di dalam gereja tertentu. Anda harus sudah meninggal. Dan dalam hidup Anda pernah membuat mujizat 3 kali. Dan setelah itu Anda harus dikonfirmasi oleh sekelompok orang punya otoritas. Setelah itu Anda jadikan santo. Setelah Anda jadi santo, Anda berdoa ke santo itu. Dan jika santo itu mujizatnya kesehatan, Anda berdoa ke dia, Anda sehat. Tidak begitu kekudusan Tuhan. Kekudusan hanya didapatkan dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, secara posisi, kekudusan kita hanya kita dapatkan jika kita dekat kepada Tuhan. Yaitu kita mau menampung kualitas yang Dia ingin taruh dalam hidup kita. Kita harus punya kemauan untuk mau menampung kekudusan Tuhan itu. Itulah dikatakan tadi jika kita kembali ke 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bagian A kita sudah diberi status-status. Tapi di bagian B dikatakan mengapa kita itu menjadi bangsa terpilih, imamat telah jadi bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia. Dengan kata lain untuk memberitakan itu Tuhan ingin kita untuk mau mempunyai kualitas yang Dia punyai. Karena kata memberitakan itu sama dengan bersaksi. Bersaksi artinya orang melihat itu di dalam hidup kita. Amin. Orang lihat itu dalam gaya hidup kita. Orang lihat itu dari cara kita hidup. Orang Amerika akan bersaksi bahwa dia adalah born in USA. Orang Perancis akan bersaksi dia adalah Francese, orang Italiano. Orang dari China akan bersaksi Wosut Songkuran. Akan kelihatan dari cara ngomong, cara hidup, cara kerja, cara berpikir. Orang yang lahir dalam kekudusan Tuhan juga hidupnya menampung kualitas kekudusan Tuhan. Amin. Tapi sikap kita bagaimana itu yang sangat menentukan. Hal yang kedua dalam hidup kekudusan adalah bukan hanya kita harus menaruh diri kita dalam posisi Tuhan, posisional. Tapi kekudusan Tuhan adalah berdasarkan kemauan kita untuk berperilaku di dalam kekudusan yang Tuhan anggap sebagai kekudusan. Behavioral. Perilaku, kita harus berperilaku, kita mau hidup dalam kekudusan. Dan ada 3 hal yang praktis. Dan saya hanya punya waktu 5 menit. Dan harus tangkap ini dalam 5 menit. Tapi ada hubungannya dengan drakor. Oke, sebelum saya ke drakor, Anda sudah ingin dengar yang drakor. Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan yang mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jika kita hidup dalam kekudusan, kita tidak akan alami yang buruk yang dari Tuhan. Yang kita akan alami minimum itu adalah apa yang baik. Sedikit dari itu adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan jika kita memang benar-benar fully berperilaku hidup dalam kekudusan, kita mengalami yang sempurna. Hal praktis yang pertama yang Tuhan ingin kita lakukan jika kita ingin hidup dalam kekudusan Tuhan untuk menampung kekudusannya adalah yang pertama adalah kita harus mengadopsi standar kekudusan Tuhan jadi standar hidup kita. Amin. Katakan adopsi standar kekudusan Tuhan. Nah, sekarang kembali ke drakor. Ya, menurut Netflix ini lagi ngetop. Saya sudah nonton yang ini, karena dipaksa anak saya. Membuat saya nangis sedikit, tapi it's okay. Siapa yang suka drakor sini? Anda harus ngaku, it's okay. Tapi juga harus suka firman Tuhan, amin. Saudara, apa yang terjadi jika Anda suka drakor? Buat saya nonton drakor pertama susah banget. Drakor serinya banyak, gak habis-habis dan panjang. Tapi tambah nonton, tambah suka. Dan apa yang terjadi dengan saya setelah saya nonton drakor? Saya mulai sangat ngeh tentang kebudayaan Korea. Di mana-mana saya lihat, model rambutnya drakor, bajunya drakor, makanan drakor, snack drakor, es krim drakor, semua jadi drakor. Sebelumnya hidup saya di Surabaya saya nggak ngeh, ternyata Korea itu begitu berpengaruh. Gara-gara nonton drakor, di Surabaya pun penuh dengan Korea. Anda mengerti maksud saya? Apa yang terjadi pada saat saya nonton drakor itu? Saya mulai mengadopsi drakor itu. Kimchi jadi sayur saya. Bulgogi jadi daging saya. Dulu empal, sekarang bulgogi. Sebentar lagi rambut saya kayak drakor. Kita jika ingin mengalami kerajaan Allah, kekudusan Allah dalam hidup kita. Hal yang pertama yang kita harus lakukan apa saudara? Mengadopsi. Saudara, tahukah Anda pikiran ini adalah tempat mengadopsi? Dan tahukah Anda seorang ahli menemukan bahwa satu pikiran yang baru yang kita adopsi, itu perlu waktu 20 hari saat pikiran baru itu sampai dalam hidup Anda. Sampai pikiran itu jadi bagian hidup Anda itu 21 hari lamanya. Dan setelah 21 hari Anda hidup dengan pikiran itu, setelah 63 hari pikiran itu akhirnya menjadi kebiasaan Anda. Nah sekarang pertanyaannya saat kita hidup, pikiran apa, nilai-nilai apa dari kerajaan Allah yang kita adopsi? Karena pikiran yang salah dapat juga mempengaruhi badan kita. Seorang ahli bernama Dr. Caroline Leaf, dia menemukan bahwa saat kita mulai berpikir pikiran-pikiran yang toksik atau pikiran yang negatif, dia menemukan bahwa tubuh kita akan membuat sekitar 1.400 respon yang menggerakkan impuls-impuls syaraf dalam pikiran kita saat kita berpikir negatif. Dan dari 1.400 respon itu, tubuh kita melepaskan lebih daripada 30 hormon yang membuat tubuh kita otomatis seperti merasa dalam keadaan diserang, dalam keadaan buruk, dalam keadaan bahaya. Salah satu daripada hormon itu bernama kortisol. Dan saat kortisol dilepaskan dalam tubuh kita, kita mempunyai satu respon namanya fight or flight. Kita akan fight, kita akan menyerang kembali, tekanan darah kita naik, gula darah kita naik, spanan kita katanya orang Belanda spanannya naik, kita jadi tegang, detak jantung bak. Kita jadi ngambek, kita jadi emosional. Semua itu terjadi. Dan pemicunya adalah apa yang kita terima, kita adopsi dalam pikiran kita nilai-nilai itu. Kekudusan bukan hanya berbicara tentang hal yang rohani. Kekudusan berbicara tentang hal yang benar-benar mempengaruhi hidup kita. Amin. Yang kedua, bukan hanya mengadopsi, Tuhan ingin kita untuk menjadi kuat hidup dalam kekudusan. Bagaimana jadi kuat? Satu-satunya cara jadi kuat, Anda harus nge-gym. Anda harus lakukan dengan disiplin. Tidak ada orang yang tangannya jadi besar kalau hanya tidur di sofa dan nonton drakor. Itu jarinya yang jadi besar. Jari pun gak besar karena Anda tidak ganti channel, nonton itu aja terus.
Satu-satunya cara jadi besar, Anda harus punya disiplin untuk berlatih. Dengan kata lain, yang kedua adalah kita harus punya disiplin rohani. Katakan punya disiplin rohani. Apa itu disiplin rohani? Kita harus tahu apa yang dilakukan dalam firman Tuhan dan apa yang membawa kekuatan. Kita harus sering membaca firman Tuhan. Karena kata-kata dalam firman Tuhan itu membawa kuasa dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita. Yang kedua, kita harus punya waktu untuk berbicara kepada Tuhan, untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita harus berdoa di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena hubungan dengan Tuhanlah yang menjadi nafas kita, sumber kehidupan kita. Saya menjamin, jika Anda berhenti nonton drakor selama 3 minggu, mungkin minggu keempat Anda sudah tidak mikir drakor lagi. Anda mulai nonton film India, Anda akan berubah menjadi orang yang berubah. Karena Anda selalu berbicara dan memikirkan itu. Tuhan ingin kita punya waktu untuk pikirkan Dia. Dan pemikiran itu datang pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mencari wajah Dia. Amin. Jadi yang pertama adalah apa? Membaca firman. Sederhana kan? Ini hal-hal yang praktis. Hal yang kedua adalah mengadakan waktu untuk berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga adalah melakukannya. Semakin Anda lakukan, semakin Anda mengalami apa yang Anda rindukan, apa yang Anda ingin hidupi. Amin. Semakin Anda suka drakor, Anda mulai berpakaian seperti drakor. Sebentar lagi Anda menari seperti K-pop. Makanan Anda jadi kimchi. Anda ke Korea, Anda rasa masuk surga. Karena Anda sudah melakukan semuanya. Ada amin di tempat ini. Tuhan ingin kita, saudara, bukan hanya berdoa, baca firman, tapi melakukan itu. Dan itulah hal-hal yang praktis yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan yang terakhir adalah ini. Tuhan bukan hanya ingin kita untuk mempunyai, mengadopsi nilai-nilai itu. Untuk punya disiplin rohani, yaitu berdoa, membaca firman, melakukannya. Oh, satu lagi, Tuhan ingin kita bersekutu. Bersekutu. Dunia aja cari sekutu. Apalagi anak-anak Tuhan. Tahukah Anda hidup Anda senantiasa berada di dalam peperangan rohani. Peperangan rohani yang membuat Anda selalu berusaha Anda memilih dosa daripada memilih kehidupan. Memilih kenikmatan sementara daripada janji Tuhan yang membawa hidup Anda maju. Memilih untuk jalan pintas daripada jalan yang benar yang membuat hidup Anda walaupun badai datang Anda akan tetap kuat. Itu adalah peperangan rohani dan satu-satunya cara Anda menjadi kuat orang Kristen. Bukan menjadi orang Kristen sendirian, tapi Anda harus bersekutu. Dan bersekutu saya menjamin Anda tidak akan temukan gereja yang sempurna, orang Kristen yang sempurna. Karena semua yang perlu bersekutu adalah orang yang saling membutuhkan. Oleh karena itu kita datang di tempat ini, kita datang di CG, kita ikut semuanya yang dilakukan dalam rumah Tuhan. Supaya kita dapat menampung Tuhan dan kita akan membagikan Tuhan dalam hidup pada orang-orang lain. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan ingin kita untuk setiap hari menunjukkan kepada dunia bahwa Dia Tuhan yang kudus hidup di dalam kita. Tuhan tidak ingin kita jadi orang Kristen hanya jagoan kandang. Anda kelihatan sebagai orang Kristen hanya pada saat Anda di gereja. Setelah itu di luar, tingkah laku Anda tidak sama lagi. Anda berubah. Anda mengalami transformasi dari orang Kristen menjadi orang yang tidak kenal Tuhan. Bukan sebaliknya. Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan. Di dalam hadiratnya dan dengan kekudusan itu. Tuhan ingin kita tunjukkan kepada dunia. Sama seperti kalau orang dari Korea tiba-tiba muncul di pasar Atom. Semua orang minta tanda tangan. Karena dia kelihatan Korea di Korea, dia juga tetap kelihatan Korea di pasar Atom atau di pasar apapun di Surabaya. Dia bersaksi, dia tunjukkan kekoreaannya. Kita orang Indonesia malu jadi orang Indonesia. Kalau ketemu orang Indonesia sama orang Indonesia luar negeri, jangan dilihat. Seharusnya kita bangga, amin. Seharusnya kita bangga jadi orang Kristen. Tuhan ingin kekudusan hidup kita bukan karena kita ada dalam lingkungan kudus. Ini loh lingkungan kudus. Semua orang kayak malaikat. Tapi di luar sana ya malaikat belum tentu malaikat.
Tuhan ingin jika kita di dalam sini kayak malaikat, di luar kita seperti rasul-rasul. Amin. Kita itu lebih dari rasul-rasul, kita adalah umat pilihan Allah, amin. Kita adalah apa? Imamat rajani. Kita adalah imam dan kita adalah raja simultaneously. Itu panjang ceritanya, tapi Anda harus mengerti ini, bahwa Anda bukan hanya imam, Anda bukan hanya raja, Anda dua-duanya. Saat kita keluar, kita itu harus dilihat orang sebagai anak Tuhan, amin. Dan satu-satunya cara adalah kita punya standar kekudusan itu. Kekudusanlah pakaian kita, pakaian orang-orang kudus. Orang Kristen itu dalam firman Tuhan, saat Tuhan datang menjemput gerejanya adalah orang-orang yang apa? Kudus. Bukan orang dari Jawa Tengah. Tapi orang yang sikapnya kudus seperti Tuhan kudus. Di tengah-tengah dunia ada yang orang mau penipuan, Anda tidak mau menipu. Walaupun diberi kesempatan. Tengah-tengah dunia yang melarikan diri dengan kenikmatan yang penuh dengan dosa. Anda mencari kenikmatan tapi menikmatinya dalam Tuhan. Tengah-tengah dunia yang selalu ganti onderdil dan selalu ganti manusia yang lebih baik dan lebih baik. Istri sudah tua, ganti istri lebih muda. Mumpung lagi ada duit. Anda berkata, aku akan setia dengan istriku, aku akan setia dengan suamimu. Karena kita ditentukan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Bukan hanya kita, anak kita, cucu cicit kita. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Tuhan ingin kita kelihatan kekudusannya. Bagaimana supaya dunia dapat melihat Dia melalui hidup kita dan dunia dapat mengenal Dia. Ada amin? 3 hal yang praktis. Yang pertama adalah apa? Mengadopsi nilainya. Kedua, melatih diri kita hidup dalam kekudusan. Yang ketiga adalah menunjukkan pada orang lain. Jangan malu-malu. Kita orang di Indonesia suka isin-isinan. Ada satu yang gak isin. Anda harus tidak isin jadi orang Kristen yang kudus. Banyak orang Kristen yang tidak izin untuk melakukan dosa. Tapi kalau saat melakukan yang baik, Anda malu-malu. Katanya tangan kiri harus tidak tahu yang tangan kanan. Saat ini saudara, Anda melakukan kebaikan. Lakukan itu dengan percaya diri. Jadilah orang pertama yang berinisiatif melakukan kebaikan di mana engkau berada. Ada amin? Pada akhirnya, ini pesan Tuhan dan ini pesan Tuhan bukan hanya pada Anda tapi pada dunia. Ibrani pasal 12-14 hanya baca B aja. Kejarlah kekudusan. Katanya apa? Bukanlah cari pelan-pelan. Kejar. Kejar artinya Anda keluar dari pintu ini, Anda mulai lari, Anda tidak akan berhenti sampai Anda mendapatkannya. Amin. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Anda ingin mengalami kehidupan dalam kerajaan Allah, Anda harus kejar kekudusan. Saat Anda mulai kejar kekudusan, Anda mulai lihat Tuhan, Anda mulai alami Tuhan, Anda mulai lihat Tuhan memenuhi hidupmu. Ada amin tempat ini.